Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolin Putri, NPM 21060029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai menyusun rencana pelaksanaan layanan sesuai dengan komponen. Nah, biasanya disebut dengan RPL. Nah, kita tentunya sebagai guru BK, sebelum memberikan layanan kepada peserta didik, tentulah kita terlebih dahulu membuat RPL. Nah, mungkin sudah banyak dari teman-teman tahu apa itu RPL. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah yang pertama itu adalah konsep dasar perencanaan pelayanan klasikal. Perencanaan yaitu perencanaan bisa kita artikan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Seperti ini, kita ingin merencanakan suatu hal, tentu dalam perencanaan ini kita bisa tahu suatu hal apa aja yang kita butuhkan dan hal apa aja yang tentunya yang akan kita capai. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah perencanaan. Langkah-langkah perencanaan secara teoritis itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah menetapkan tujuan, yang kedua membuat rencana tindakan, yang ketiga mengevaluasi kemajuan, dan terakhir yaitu adalah menilai kinerja secara keseluruhan. Nah, di sini mungkin bisa saya jelaskan langkah perencanaan yang pertama yaitu adalah menetapkan tujuan. Seperti sudah kita ketahui, sebelum kita melakukan atau membuat RPL, kita harus menetapkan tujuan. Tujuan dari apa kita melakukan suatu hal tersebut atau membuat hal tersebut. Yang kedua yaitu adalah membuat rencana tindakan. Membuat rencana tindakan ini yaitu adalah kita merencanakan hal apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu adalah mengevaluasi kemajuan. Mengevaluasi kemajuan ini yaitu adalah mengulang kembali atau melihat kembali atas apa yang telah kita lakukan atau yang telah kita perbuat atau yang sudah kita lakukan dari rencana dan rencana tindakan sebelumnya. Dan terakhir itu adalah tindakan kinerja, menilai kinerja secara keseluruhan. Nah, pada bagian menilai kinerja secara keseluruhan ini, kita bisa menilai secara keseluruhan, baik dari itu kegiatan, perencanaan, atau tujuan, atau bahkan dari evaluasi perencanaan yang sudah kita lakukan ini. Selanjutnya itu adalah bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah tahu ya kan, kalau bimbingan klasikal ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, bimbingan klasikal ini yaitu adalah sebuah program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka di dalam suatu ruangan, gitu ya kan. Seperti bimbingan klasikal peserta didik kelas 9 dalam meningkatkan motivasi belajar. Materi selanjutnya yaitu adalah tujuan bimbingan klasikal. Nah, di sini tujuan bimbingan klasikal yaitu adalah kita sebagai guru BK, kita tersebut bisa memberikan pertolongan kepada siswa untuk memberikan dia pemahaman terhadap dirinya mengenai kesinambungan terhadap dirinya itu terhadap pikirannya, perasaan atau perilaku siswa tersebut mengenai pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian apa sih perbedaannya antara mengajar dan membimbing? Nah, di sini mungkin bisa kita ketahui ya, kalau perbedaan antara mengajar dan membimbing. Mengajar itu adalah kita menjelaskan atau mengajarkan kepada siswa mengenai suatu hal. Sedangkan membimbing itu adalah kita selain kita mengajar atau kita menjelaskan suatu hal kepada siswa tersebut, kita juga membantu dia atau membimbing atau memapah, atau istilah lainnya yaitu adalah membantu dia untuk melakukan suatu hal dengan cara kita membantu dia melakukan.
pada penjelasan selanjutnya, yaitu adalah perencanaan pelayanan klasikal. Pada perencanaan pelayanan klasikal ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dalam belajar untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah pengembangan RPL. Langkah-langkah pengembangan RPL atau rencana pemberian layanan ini ada yang pertama itu adalah menentukan kriteria pokok pemilihan RPL sesuai dengan standar kompetensi, yaitu di mana di sini dimaksudkan bahwa kita terlebih dahulu harus menindaklanjuti topik atau permasalahan apa yang ingin kita angkat atau ingin kita berikan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan layanan, atau kita lebih dahulu mengidentifikasi jenis layanan apa sih yang akan kita berikan gitu. Yang ketiga yaitu adalah mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan sesuai dengan SK dan KD yang telah teridentifikasi. Dan yang keempat yaitu adalah mengembangkan sumber layanan. Mengembangkan sumber layanan dimaksud di sini yaitu adalah kita mengembangkan masukan atau berbagai sumber layanan yang ingin kita sampaikan, seperti misalnya kita akan memberikan layanan klasikal mengenai motivasi belajar. Tentunya kita di sini kita bisa mengembangkan sumber seperti dengan memaparkan video-video motivasi, baik itu dari YouTube atau dari sosial media lainnya. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah komponen RPL. Nah, di sini komponen RPL tersebut ada 8 bagian. Yang pertama yaitu adalah rumusan potensi. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, tujuan pelayanan. Yang keempat, materi. Yang kelima, metode atau teknik. Yang keenam, kegiatan pelayanan. Yang ketujuh, penilaian hasil pelayanan BK. Dan yang terakhir itu adalah sumber layanan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai perumusan RPL sesuai komponen. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.